Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Nuraini dengan NIM 12140 Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas saya pada minggu sebelum-sebelumnya dengan berjudul Communication Skill Theory. Tinjauan tentang kemampuan berkomunikasi. Komunikasi adalah pertukaran pesan verbal maupun non-verbal antara si pengirim dengan si penerima pesan untuk mengubah tingkah laku. Proses komunikasi yang terjadi merupakan proses yang timbal balik karena si pengirim dan si penerima saling mempengaruhi satu sama lain. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa komunikasi adalah proses yang timbal balik antara si pengirim dengan si penerima yang saling mempengaruhi satu sama lain, dan di dalamnya terdapat informasi, pesan, gagasan, ide, pikiran, dan perasaan. Sedangkan Kartasoeharto menyebutkan bahwa kemampuan berkomunikasi adalah kemampuan guru dalam menciptakan iklim komunikatif antara guru dengan siswa dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya ke unsur-unsur komunikasi. Menyatakan unsur-unsur komunikasi yaitu ada 5. Yang pertama, pengiriman pesan, yaitu pengiriman pesan adalah individu atau orang yang mengirim pesan-pesan atau informasi yang akan dikirimkan berasal dari otak si pengirim pesan. Yang kedua yaitu pesan. Pesan adalah informasi yang akan dikirimkan kepada si penerima pesan. Ini dapat berupa verbal maupun non-verbal. Nah, untuk yang ketiga yaitu saluran. Saluran adalah jalan yang dilalui pesan dari si pengirim dengan si penerima. Yang keempat yaitu penerima pesan. Penerima pesan adalah yang menganalisis dan menginterpretasikan isi pesan yang diterimanya. Nah, untuk yang terakhir yaitu balikan. Balikan adalah respon terhadap pesan yang diterima yang dikirimkan kepada si pengirim pesan, dan interpretasikan sama oleh si penerima, berarti komunikasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi menyatakan bahwa komunikasi yang terjadi dalam kehidupan manusia terjadi dalam berbagai bentuk. Yang pertama yaitu komunikasi personal. Komunikasi personal merupakan komunikasi yang terjadi dalam diri individu maupun antara individu. Komunikasi personal terdiri dari komunikasi interpersonal, komunikasi antarpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang terjadi dalam diri individu itu sendiri. Misalnya nih, ketika dia sedang merenung atau mengevaluasi diri dan sebagainya. Untuk yang kedua yaitu komunikasi antarpersonal, merupakan komunikasi yang terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Nah, untuk yang poin B yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok itu yang pertama komunikasi kelompok kecil, misalnya ceramah, diskusi, forum, seminar, dan lain-lain. Untuk komunikasi kelompok besar, misalnya pidato lapangan, kampanye di lapangan, dan lain-lain. Untuk poin C, komunikasi massa atau mass communication,
merupakan komunikasi yang ditujukan kepada khalayak besar dengan khalayak yang heterogen dan tersebar dalam kolasi lokasi geografis yang tidak dapat ditentukan. Komunikasi masa ini biasanya menggunakan media baik media cetak maupun media elektronik. Bentuk-bentuk komunikasi masa ini adalah pers, radio, televisi, dan film. Untuk poin yang D yaitu komunikasi media atau bisa disebut juga media communication. Merupakan media komunikasi yang terjadi dengan menggunakan media seperti surat, telepon, poster, spanduk, dan lain-lain. Yang keempat yaitu proses komunikasi. Proses komunikasi beragam macam. Yang pertama, menyatakan proses komunikasi menurut terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama yaitu proses komunikasi secara primer. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, isyarat, gambar, warna, dan secara langsung maupun menerjemahkan pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikasi. Yang proses kedua yaitu proses komunikasi secara sekunder, yaitu adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Seseorang komunikator menggunakan media kedua dalam melancarkan komunikasinya karena komunikasi sebagai sasarannya berada di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak. Media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi adalah surat atau telepon atau surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan lain-lain. Nah, untuk komunikasi dan pendidikan ditinjau dari prosesnya. Pendidikan adalah komunikasi dalam arti bahasa dan proses tersebut terlibat 2 komponen yang terdiri atas manusia, yakni pengajar sebagai komunikator dan pelajar sebagai komunikan. Lazimnya pada tingkatan bawah dan menengah pengajar itu disebut guru. Tujuan pendidikan adalah khas atau khusus, yaitu peningkatan pengetahuan seseorang mengenai suatu hal sehingga dapat dikuasai, dan tujuan pendidikan itu akan tercapai jika prosesnya komunikatif, karena jika prosesnya tidak komunikatif maka tujuan pendidikan tidak dapat tercapai. Nah, untuk selanjutnya yaitu keterampilan komunikasi guru. Menyatakan keterampilan berkomunikasi guru dalam kegiatan pembelajaran mencakup 4 kemampuan pokok sekaligus menjadi indikator dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, kemampuan guru mengembangkan sikap positif dalam kegiatan pembelajaran. Kemampuan ini terdiri dari menggali kelebihan dan kekurangan diri siswa dalam kegiatan pembelajaran, membantu siswa menumbuhkan kepercayaan diri dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu membantu memperjelas pikiran dan perasaan sehingga dapat dipahami oleh orang lain dan dapat bertukar pikiran dalam kegiatan